gimana sih untuk bisa closing atau kita dipercayain sama klien gitu buat awal-awal kita memulai karir di sales. Apalagi kan yang baru-baru mulai di sales itu nggak punya networking ya. Nah itu solusinya gimana? Ini mau jawaban serius nih. Jawaban serius, jawaban bercanda nih. Jadi Mas gini, aku berapa tahun ya, hampir 20 tahun lah. Jadi sales, bener-bener sales ya. Satu sebenarnya yang kita temuin tuh manusia. Jadi kalau manusia itu selalu ngomongin hubungan. Jadi jangan pernah jualan kalau orang itu belum percaya sama kita. Karena kan biasanya kita datengin kan yang generasinya segenerasi kita, atau agak di bawahnya. Ini masuknya, terus ada lagi yang senior kita gitu kan. Nah, kali ini kita datengin darah muda. Darahmu. Genzi dong yang kita datengin Genzi. Dav, selamat datang Dav di podcast 23. Terima kasih udah ngundang Om. Iya. Gue yang makasih. Lu abis dari kerjaan juga kan masih lagi ngurusin event ya? Masih. Minggu terakhir sih lagi. Oh ini minggu terakhir. Iya. Event apaan? Itu Web3 developer. Oh iya. Ngerti nggak lu? Ngerti lah. Itu biasa jualan popcorn, ngerti kan? Web3 developer. Tapi ini nggak apa-apa ya, aku kenalin sebenarnya kalau selama ini kita editornya itu edit sendiri, sekarang kita udah kenalin ini. Ya, sambil nanti our kita, apa gitu kan? tim kita juga gitu. Tapi sebelum ke sana gua kenal Dava nih sebenarnya baru. Ya Dav ya? Baru. Kok bisa? Gua tuh lihat di profilnya dia di LinkedIn dan salah satu posting. Tapi gua kenal itu bukan karena postingan lu yang engagementnya tinggi itu ya, sebelum itu ya. Iya. Tapi yang engagement lu tertinggi sekarang udah berapa? Wah, kayaknya udah hampir mau sejuta sih. Sejuta views. Konten apa itu? Aku coba ceritain nggak kepapar aku. Oh, kalau yang terakhir itu keluh kesah aku sih selama mencari pekerjaan sebagai disabilitas. Oh. Keluh kesah. Iya, keluh kesah aja, curhat-curhat lah Oh, tentang market di Indonesia. Oh, susah banget memang sekarang. Iya, susah. Ini gara-gara Pak Wakil Presiden aja nih karena janjinya. Loh, enggak, aku kan enggak loh. Enggak kan berapa 70.000 ya, 19 juta lapangan kerja. Lapangan kerja. Cuman kan ini terbukti susah. Enggak. Tapi kenapa Dav sampai lu memutuskan berkeluh kesah? Karena menurut aku unik aja sih. Selama ini kan di LinkedIn cuman ada profesional aja yang pamer pekerjaan atau karir. Jadi aku mau mulai sesuatu yang unik, gimana caranya orang-orang bisa kenal aku dulu dengan cara memperkenalkan diri dengan cara bercerita lah. Setelah itu ya aku udah mulai bingung kan gimana caranya supaya bisa naik, akhirnya ya tentang keluh kesah apa yang aku rasakan akhir-akhir ini aja. Terus tujuannya nulis itu apa? Mau curhat aja sih sebenarnya. Jadi emang lu ngerasa perlu numpain aja. Iya, pure. Tapi kenapa LinkedIn? Kenapa lu nggak TikTok gitu? Iya, kan anak sekarang TikTokers. Lu main TikTok kan? TikTok main. Cuman cuma scroll aja. Scroll aja. Kenapa LinkedIn? Karena menurut aku platform yang baru buat aku ya. Karena baru download tahun ini juga LinkedIn itu dan menarik aja. Sebelumnya kan cuma ada di X bikin konten dan lumayan juga dapat duit kalau di X. Nah aku dapat duit? Iya, dibayar sama Elon Musk kan. Biasa. Mas Elon dibayar Mas Elon. Mas Elon. Anak buahnya Mas Elon. Kalau di LinkedIn tujuannya apa nanti? Kalau di LinkedIn sih aku baru mau explore aja sih. Tapi untuk saat ini dari sebulan nulis itu udah dapat project juga, alhamdulillah. Kan? Iya. Salah satunya yang sekarang lagi event ini. Itu sebelumnya udah. Oh ini sebelumnya. Oh ini yang sebelumnya ya. Kalau sekarang yang itu dari EduTech juga. Oke. Ya ini jadi kalau buat teman-teman yang pengen jasa kreatif gitu ya, yang selama ini jadi penontonnya kita, ini salah satu orang yang bisa diajak kerjasama gitu kan. Bisa. Iya. Tinggal nyari manajer aja, nanti namanya TW nanti manajernya. Loh, ini kalau mau diseriusin kan bisa sebenarnya gitu kan. Bisa. Karena kan nggak semua gini loh. Kalau aku ngobrol aja lah ya, pengalaman ya. Kalau bagus boleh dipakai. Sebenarnya kalau kita bisnis lah, anggap aja bisnis lah. Anggap aja bisnis gitu kan. Kalau size-nya kecil itu tangan kita dua gitu masih bisa, kepegang gitu kan. Tapi kalau udah semakin membesar, itu nggak bakal bisa dikerjain sendiri sih. Betul. Karena ngomongin kreatif aja, kalau sekarang mau ketemu sama klien masih bisa karena waktunya masih banyak, kerjaan belum ada. Tapi nanti kalau
giliran udah banyak. full, tiba-tiba ada permintaan gini-gini harus ada yang ngebantuin juga gitu. Dan mimpinya harus gede gitu. Makanya dari sekarang nyari manajer udah. Dan udah ketemu sebenarnya Mas Dewi. Udah ada kontaknya, nanti Siap. telepon aja. Iya. Yang menarik kan sebenarnya gini Mas Dewi, ini kan kita juga proyeknya sama si Dava tuh. Betul. Kalau aku kayak proyek pribadi gitu kan sebenarnya konten juga sebenarnya di Instagram itu juga oke kan sebenarnya. Oke sih. Iya. Aku kebanyakan di belakang layar aja kayak skrip atau apa. Oh lu ini skrip juga? Iya skrip. Oh skripter juga. Oh. Kapan ketertarikan lu masuk ke dunia? Maksudnya ya jadinya kalau dengar dari yang lu barusan sampaikan sama kita sebelumnya juga sempat ngobrol-ngobrol. Jadi kan lu ya main di digital, main di sosmed, main di konten kreator juga gitu. Berangkatnya dari mana, Dav? Aku kan nih 2025 ini tahun pertama kerja, sebelumnya bisnis. Nah, kalau di bisnis itu digital itu sangat penting untuk menjangkau pasar lah. Jadi dari situ aku seriusin dunia digital dengan pertama-tama belajar algoritma lah, gimana caranya kita bisa naik atau bisa terlihat sama orang lain selain masang ads ya. Karena dulu nggak punya budget buat masang ads. Iya, organik lah ini ya. Iya. Akhirnya dengan cara kreativitas gitu. Jadi lu pelajari algoritma gitu. Iya, biar bisa naik gimana caranya. Belajar Di mana? Belajar di mana? Otodidak gitu. Oh gitu. Iya. Dulu kan belum ada AI ya. Sebelum Covid soalnya. Oh lu belajar dari sebelum Covid. Iya. Anyway, sorry gue lupa. Umur lu berapa sih? 22 sekarang. Gen Z. Iya. Seumuran namun. Enggak, anakku 18. 18 ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Tapi dua-dua udah ngomongin tadi ya, udah ngomongin algoritma, udah ngomongin bisnis gitu. Berarti lu mulai di umur berapa tuh waktu itu? Itu 18 deh. Abis Lulus SMA ya? belum. Itu aku ada berapa masalah jadi aku keluar pas itu. Oh. Sekarang baru ngelanjutin lagi sih. Iya. Karena kan sebenarnya nggak apa-apa ya aku sharing juga. Jadi kadang kan orang suka ngomong ngapain sih anak-anak sekarang kok pada eksis di sosial media, di TikTok mau di apapun itu gitu ya, di YouTube dan macam-macam. Lah sekarang itu brand itu untuk bisa dijual di situ. Makanya jangan menyepelekan anak-anak itu yang aktif dan Ya, dan hidup di sosial media. Bisa media, jadi itu jadi sumber penghasilan ya dalam artian positif ya. Karena kan brand kalau yang gede oke lah, mau ke makro influencer lah ya, yang mega influencer bisa. Tapi kalau yang brand-brand baru kayak aku yang lagi ngedevelop brand ya memang harus dari yang kecil-kecil kan. Makanya jangan apa ya, dalam tanda kutip itu mencela orang yang suka scroll gitu. Itu kadang mereka belajar, kadang mereka nyari ide, bener kan? Benar. Karena kan ide itu ATP, amati, tiru, plak aja udah. Plak tahu nggak plak? Plak ketiplak Plak tahu nggak? Ya plak ketiplak. Tiru yang sama aja, tinggal apanya aja bedain gitu kan. Mungkin kalau aku lebih ke ATM. Oh iya, tiru modifikasi kan. Masih ada modifikasi. Masih ada. Kalau bukan kita lu tiru plak, yang pokoknya plak, ATP. hanya tiru doang. Ya menarik sih memang. Karena memang dunianya udah di situ. Udah di situ. So berarti udah 4 tahun 5 tahun lah ya. Di dunia ini gitu. Sorry kalau gua nanti ngebahas ya, tapi aman ya. Kita aman ya. Kita juga udah pernah ngobrol sebelumnya. Nanti gitu. Benar. Terus sempat drop? Sempet, soalnya pas itu kan ke psikolog juga berapa kali ya. Soalnya menurut aku udah nggak di atas batas wajar aja karena harus sorry ya kalau jadi aman. Tapi aman ya? Aman. Oke. Berapa lama tuh lu sempat terpuruk? Mungkin setengah tahun kali. Setengah tahunan. 6 bulan. 2 kuartal paling. Apa yang nge-trigger lu Dav sampai akhirnya tadi ya lu memutuskan masuk ke ranah konten sosial media dan lu cukup gape di digital marketing juga? Balik lagi ke awalnya itu mau bisnis kan. Aku sebelumnya itu reseller sneakers sama kalau dulu inget-inget fashion zamannya Hypebeast itu aku salah satu pemainnya. Lu tahu nggak Hypebeast? Apa? It's fashion, fashion yang tapi sampean udah selesai. Oh iya lanjut aja. Tapi kalau untuk saat ini ya, kalau Dava sendiri pengen kerja atau udah fokus kayak buka jasa? Aku saat ini masih mendalami apa yang aku pengen sih ke depannya. Jujur masih bahasanya kehilangan
bingung aja mau kemana ke depannya. Oh. Antara mau kerja atau sama orang atau jasa. Oh. Tapi aku saat ini kan lagi ngumpulin buat kuliah juga, jadi semuanya aku ambil semuanya sih. Iya. Tapi kalau memang apa namanya, ujungnya kan pasti nyari duit toh. Ini udah kita nggak munafik lah. Ujungnya nyari duit gitu kan. Nyari duit. Karena kalau nggak ada salahnya jadi pekerja, nggak ada salahnya jadi apa namanya di back end toh, bikin konten gitu kan. Tapi kalau ke depannya yang aku rasain, aku aja bekerja gitu kan. Tapi di dunia digital aku tetap juga harus eksis juga kan gitu sih. Makanya kalau sekarang Dava ya udah duanya jalanin gitu kan. Nanti pada titik tertentu mana yang gede itu yang akan jadi pilihan kita. Oke. Sip sih harusnya Mas. Ya. Karena gini Dava. Sebenarnya aku banyak teman-teman yang pengen kayak personal brandingnya naik lah. Benar. Mau di Instagram, mau di apa namanya, di LinkedIn lah utamanya buat yang profesional gitu kan. Nah kalau Dava memang udah punya experience nggak apa-apa, kita kolaborasi aja. Aku bukain pintu aja gitu kan teman-teman yang butuh gitu kan. Nanti aku bisa bantu konekin sih. Ada 2 orang nih sebenarnya yang dari kemarin juga udah minta bantuan kan. Aku kan juga kalau aku sendiri buat kontenku sendiri aku masih sanggup. Cuman temanku boleh nggak aku dibantuin? Waduh kalau buat orang lain yang punya aku aja kadang masih on off gitu kan. Karena kan kalau kayak aku gini kan mulai dari produksi, editing, posting kadang ya kan, analisa itu kan dikerjain sendiri. Dan itu cukup makan waktu dan otak juga sih. Iya, dan mikir juga gitu kan. Aku Sabtu Minggu gitu ketambahan podcast sekarang, nganalisa sama Mas Tewi udah dikirim nih, gimana nih gini gitu kan. Itu karena aku juga baru tahu nih, aku nggak apa-apa cerita YouTube ya. Jadi YouTube itu kan bisa dilihat Mas, orang itu akan meninggalkan kita di menit keberapa, gitu-gitu tuh sampai segitunya. Kalau Instagram, TikTok kan gampang, asal hooknya oke, orang akan stay lah, cuman beberapa detik. Tapi kalau gimana caranya jam tayang kita naik supaya let's say 40 menit orang ini semua, ternyata ada teorinya Mas, namanya PAS. Aku baru tahu tuh. Ada problem, ada hanya itu aku lupa. Action. Ya bukan action, pokoknya kayak gimana caranya kita punya hook di dalam itu. Yang terakhir baru solusi. Nah aku juga baru tahu lagi tuh, oh ternyata gitu kan. Selama ini nggak ada, kita YouTube menjalan aja. Tapi itu typical entrepreneur, jalan aja. Gelontorin aja dulu. Nah, gelontorin aja dulu. Gitu sih. Tapi gini, Fa, kalau passionnya apa? Ini anak Gen Z kan biasanya biasa dengan ngomong passion. Jujur kalau passion aku lebih ke sekarang lagi belajar programming sih, mau ke coding AI ya, masuk ke AI. Iya. Ke AI. Iya. Jadi lu mau mastering di AI. Di Google kan banyak kan kayak certified yang free untuk belajar AI banyak loh itu. Banyak. Di situ aja ngambil dulu kan biar enggak costing kan. Iya, Gitu. dari situ juga banyak sih sumbernya sekarang ya, apalagi banyak AI juga bisa ngajarin kita buat bikin AI juga. AI-nya ngajarin buat bikin AI. AI-nya belajar. Padahal AI-nya kita yang bikin gitu. Tapi kalau menurut Mas Tewi sendiri passion apa sih Mas? Passion itu artinya apa sih passion? Kalau aku tuh ya passion. Soalnya aku tadi ada satu konten yang menurutku aku baru ngeh bahwa itu passionku di situ. Iya, kalau aku tuh passion tuh bukan hobi. Passion tuh momentum. Apalagi nih? Karena gini, passion itu momentum kenapa? Karena pada saat kita ngelakuin sesuatu extra mile, extra waktu, capek dan segala macam, dan kita masih senyum, itu passionmu. Iya. Dan kadang kita tekor juga, kita masih bisa senyum. Kayak gini. Kayak ini. Kayak podcast ini. Kayak podcast ini. Akhirnya passion. Jadi passion itu memang kita melakukan sesuatu meskipun kita menderita, kita tetap jalanin. Tetap senyum, tetap jalanin, itu passion tadi. Oh, aku baru ngerasain. Tapi jadi passion itu bukan aku ngerjain sesuatu terus aku seneng. Enggak. Aku misalkan aku pengen kerja tapi yang sesuai sama passionku. Enggak ada. Enggak ada. Tapi saat kita melakukan sesuatu, meskipun kita menderita dan kita senang, itu ternyata passion. Aku baru oh iya juga ya. Itu tapi pengalamanku itu ya. Maksudnya bahwa ya, enggak ada. Yang lain beda. Ya, enggak ada orang yang kerja dengan passion gitu, apalagi passion itu adalah hobi gitu ya kan. Orang ada yang mengasosiasikan passion itu dengan hobi atau kesenangan gitu. Kalau gue sih dengan sekian lama bekerja, udah masuk 20 tahun, udah gonta-ganti company segala macem. Ada. Cristiano Ronaldo itu kan passionnya. Loh iya, dia bangun jam 5 pagi udah latihan nendang-nendang segala macem. Sementara teman-temannya masih tidur. Lah makanya. Terus nanti temannya udah balik latihan, dia masih latihan lagi. Itu passion. Jadi passion itu sebenarnya the process.
Anyway, kalau ngomongin space pekerjaan gitu misalkan mau ditambahin nambah berapa klien lagi itu masih banyak atau aku kayaknya udah banyak nih sekarang gitu enggak? Masih belum Masih sih. di open. Masih open ya. Iya. Ya, ini buat teman-temanku yang kemarin udah nanya-nanya gitu Ya nanti aku kita kasih kontak, nanti juga aku post di Iya, LinkedIn lah, di LinkedIn lah, aku. biar bisa langsung ke dirimu aja. Kita cuma ini doang. Cuma Anyway tadi kan lu rencana kuliah, kemudian ngambil si apa AI mungkin ya, mastering Iya. coding. Iya. Udah mulai cari-cari, udah mulai searching. Masih sih, cuman aku masih bingung budgetnya gimana buat kampus nanti. Jadi lu, Soalnya lumayan juga budget buat kuliah jurusan programming itu. Iya, Jurusan programming. Iya. Karena lu semuanya sekarang lu bertanggung jawab sendiri lah kurang lebih ya. Tuh 22 cuy, gue 22 masih kuliah, sama. masih belum kerja. Dia udah udah Mikir ke situ. mikir jauh ke sana. Iya. Dan jarang kan yang anak Gen Z yang punya pikiran yang Jarang. kayak gini. Jarang. Kerja aja kalau bisa pindah-pindah gitu kan. Ini aja nyari kerja susah gitu kan. Kadang ya itulah. So far ngerjain berapa project sekarang? Sekarang 3 sih. 3. Sekarang 3. Masih kepegang semua lah. Ya. Masih. Masih. Aku juga tadi kayak masnya nge-leverage, nge-hire orang juga sih. Jadi bagi 2 jasanya gitu. Apa aja tuh? Kayak misalnya bikin konten, aku nyuruh ada temanku yang copywriting itu, dia yang ngurus dan lain-lain. Oh. Mungkin baru itu aja sih biar Kalau dirimu ini spesialisasinya apa kalau di konten? aku mungkin lebih ke Digital, marketing manajernya gitu ya? Storytelling sih. Oh. Gimana caranya kita bisa bercerita di sosial media tanpa ngeluarin diri kita lah, ya lewat brand. Tanpa ngeluarin diri kita gitu. Jadi maksudnya nggak ada personal lu yang keluar gitu. Tapi di LinkedIn kan keluar. Itu kan baru buat kitanya aja, biar ke blow up sama yang lain-lain lah. Dari situ kan kita bisa dapat opportunity. Tapi kalau ngomongin tren yang aku liatin ya, sekarang konten yang tanpa wajah itu kan menarik beberapa bulan terakhir. Iya. Sekarang orang kayaknya udah mulai bosan kan, banyak banget soalnya. Mungkin kalau menurutku sih, tapi aku ngeliatin sekarang personal branding naik lagi. Even CEO yang punya brand, Ya, founder itu muncul jualan lucu sekarang tuh. Sekarang ke situ sih. Iya, sekarang trennya lagi naik ke situ. Ke situ ya? Soalnya kalau CEO yang muncul itu meningkatkan trust ke customer. Menarik. Kalau misalnya orang-orang kan pada tahu CEO-nya, pasti rasa kepercayaan kita meningkat ke brand tersebut. Iya sih. Iya. Anyway Dav, kita udah sepakat bekerja sama lah ya. Nanti ada beberapa term yang kita mesti selesaikan lah ya. On papernya gitu. Lu udah pernah sempat ngeliatin kita punya YouTube, punya podcast? Kemarin kan What do you think? Apa yang lu lihat plus minus deh? Karena kita jujur masih organik, kita gelontor-gelontorin aja gitu. Iya. Kalau yang aku lihat sih kadang itu ya kurangin kayak bawa ras gitu, kemarin ada yang ras kayak Cina sih gitu. Siapa sih? Ya. Oh, yang belum tayang. Oh, belum tayang. Iya. Rasis kalau itu emang. Iya kan. Mas Dewi itu. Aku sih. Iya. Terus? Oh itu ini ya agak ini. Tapi kalau Agak itu secara berat. konten. Iya, secara konten. Kalau konten yang udah tayang deh, Yang udah tayang. lu sempat nontonin nggak? Kalau udah tayang kan so far udah diedit ya, jadi aman aja sih. Paling tinggal gimana caranya kita menyusun pertanyaan agar menarik ke penonton lah. Mungkin bisa menyiapkan dulu pertanyaan sebelum Kita nggak pernah nyiapin sih. Kita nggak pernah nyiapin Dav. Mungkin itu PR ke depannya ya. Oh itu mesti ada masukan. nyiapin. Jadi kayak ada strukturnya dulu. Jadi ya. Bikin lah. Oh, apalagi selain itu, selain soal pertanyaan. Kalau secara konteks misalnya punya podcast yang ngomongin sales, FMCG gitu, secara umum menarik nggak sih menurut lu? Untuk saat ini kan belum ada yang fokus ke bidang itu, mungkin bisa jadi opportunity ya. Karena kan marketnya belum kebentuk di sales atau FMCG gitu ya. Iya sih. Cuma tapi niche banget sih, kecil Iya. kan soalnya. Nggak bisa gede. Gen Z aja sekarang udah pada mah jadi sales, mungkin itu bisa jadi peluang lah. Menarik. Gen Z males nih jadi. Iya. Gen Z Kenapa, malah Dav? bisa di sales? Kenapa? Karena kan banyak tuntutannya, kadang harus menjual target lah. Target. Iya, target. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Banyak sebenarnya. Terus Gen Z. kalau Gen Z itu tertarik kerjanya apa sebenarnya? Kalau sales kan udah enggak nih. Iya. Terus apa? Gen Z
kalau misalnya di Jaksel itu kebanyakan di sosial media lah, admin atau apa. Itu sebagai Gen Z itu keren soalnya. Admin. Entah itu di berapa perusahaan media gitulah admin. Oh, di media. Iya, di media lah. Iya. Di industri media kebanyakan tertariknya Gen Z itu. Iya sih. Karena kalau ngomong populasi pekerjaan paling banyak emang sales sih harusnya. Iya kan? Kalau Tapi yang tadi kesimpulan lu soal Gen Z malas jadi sales, Iya. itu yang lu dengar yang terjadi di lingkungan lu atau apa? Terjadi di lingkungan sih. Oh. Iya. By data aku, by experience lah. Data-data yang aku kumpulin dari orang-orang yang aku kenal rata-rata kan Gen Z. Dan nggak mau jadi sales gitu. Iya, katanya lumayan berat atau nggak bisa sampai target. Iya. Tapi Mas Dewi kita kan pernah jadi Gen Z pada zamannya tuh. Emang kita pernah punya cita-cita jadi sales? Nggak ada sih. Ya, nggak ada sih. Cuman kita terjebak aja di jalan yang benar. 20 tahun kejebak. Tapi kalau sekarang kan apa namanya akses informasi kan begitu banyak kan. Ya kayak Dava sendiri, wah aku pingin coding lah, pingin ini lah, pingin itu. Kalau kayak kita dulu nggak ada pilihan, nggak ada pilihan ya. Ya mungkin karena mereka sekarang punya banyak pilihan. Karena punya banyak pilihan aja sih. Kalau dulu mah nyemplung aja daripada kita nggak kerja, habis kuliah nggak kerja terus mau ngapain? Ngerepoti orang tua mulu dulu kan gitu sih. Oke, balik lagi ke pertanyaan gue tadi yang soal podcast. Tadi kan konten, tapi kan itu kan yang belum tayang lah ya. Yang udah tayang kan lu lihat backendnya belum lu lihat sih ya. Tapi kalau lihat jumlah viewer dan segala macam untuk yang quite organik, Itu kan organik ya, lumayan oke sih. Soalnya agak niche banget itu market sales itu lumayan oke. Apalagi baru banget mulai kan. 4 bulan lah ya. 4 bulan. 4 bulanan, 4 bulan. Progresnya oke sih. 4 bulan. Udah cukup oke lah ya. Shortnya juga oke, perkembangannya. Aku lihat shortnya juga kan. Rata-rata 1000 views itu shortnya. Bentar, ada yang 10.000. Iya, ada 10.000. Yang gambarnya gua. Cuman ya gitu Pak. Yang sebenarnya yang pegang editor kan aku sendiri kemarin. Iya, Ngedit semuanya short kita apa kerjain semua tak kerjain sendiri. Cuman ini kan udah berapa minggu aku nggak ngupload short sama sekali. Memang udah waktunya udah habis. Makanya dengan adanya Dava harapannya tiap hari bisa nge-shot, kalau bisa sehari dua tuh. Iya benar. Gitu sih. Karena kan sebenarnya kalau awal-awal katanya quantity dulu over quality gitu kan, biar algoritmanya naik gitu kan, dibanyakin dulu. Tapi ya jangan yang ngaco ngawur-ngawur juga gitu kan, yang sesuai aja kan gitu. Itu sih. Apa yang harus kita perbaiki nih di nextnya? Kita kan udah mulai kerjasama ya, nanti papernya kita selesaiin segera. Tapi kalau lu ngelihat gitu kan, tadi udah ngelihat, kita udah pernah ngobrol, lu ngelihat podcastnya, ngelihat marketnya, udah ketemu Dwi juga. Apa yang terdekat yang bakalan harus dilakuin, dan mungkin nanti karena lu sebagai partnernya kita untuk di sosial media manajemennya, apa yang pertama kali harus kita lakuin nih? Harus diperbaiki. Ini om-omnya Gen Z yang diajarin nih sama Gen Z, apa yang kita harus perbaiki? Harus ganti attire nggak? Bosan pakai hoodie mulu gitu. Udah enggak. Apa? Mungkin kontennya ke depannya lebih relate ke permasalahan apa yang dirasakan sih sebagai sales di awal-awal itu, dan kita mencoba menjelaskan solvingnya gitu ya. Gimana sih, Ada, problemnya gimana. Yang tadi ada problem, ada solving. Iya, terus solusinya saya gimana? balik lagi ke ininya brand ya. Maksudnya brand itu kan selalu muncul dari problem dulu kan, dan solusi gitu. Iya. Apalagi? Dan mungkin yang terakhir itu kayak itu structure pertanyaannya. Struktur ya tadi ya. Iya. Kalau Bikin lebih makanya. Karena kita mikirnya dulu ya udahlah ngobrol kayak warung kopi aja lah. Kita awalnya juga ngobrol gini tapi nggak direkam. Kalau live YouTube, apa pendapat lu? Live YouTube-nya isinya apa dulu nih? Sama kurang Live lebih. podcast. Live podcast. Kita podcast Live. offline Oh, dengan di live ada ya. audience gitu, tapi kita live kan. Bisa ngedorong nggak? Kalau kayak gitu. Di YouTube ya. Kalau di YouTube untuk awal-awal live itu, apalagi podcast itu kurang sih, kecuali Kurang. ada entertainmentnya ya. Rata-rata orang kan bermain media sosial itu buat mencari hiburan. Iya. Kalau podcast live agak kurang. Oke. Kecuali yang udah punya platform gede. Iya. Iya Kalau lah. platform Kalau gede platform gede dan oke lah. entertainmentnya bagus pasti naik gitu. Oke. Sip. Sip. Gimana Dav? Ada yang lu mau tanyain ke kita? Apa? Oke. Bebas. Kan kita udah, anyway Dava ini
saya sama Dwi itu kita bersepakat untuk ngajakin Dava jadi masuk ke tim, manage semua sosial media, kemudian di back end juga dia akan bantu kita untuk manage. Tujuannya ya supaya podcast 23-nya kita pengen end game-nya lebih bagus ya. Nanti kita share lah end game kita mau kemana supaya Dava juga punya gambaran visinya kita kemana. Dan tentunya juga tadi Dava juga punya aim gitu kan ya, baik itu aimnya pribadi mau kuliah dan segala macam, kita bakalan fully support juga untuk itu gitu. Nah untuk kesana mungkin Dava ada yang mau disampaikan ke kita tentang podcast berarti ya. Bebas. Oke, aku ada pertanyaan sih berapa. Boleh. Terutama tentang sales ya. Apalagi Gen Z ini menghindari itu sales itu sendiri. Kan bener kan? Apa Dav? Pertanyaannya Dav? Atau kita simpen? Hah? Gimana? Apa-apa, tampilin aja. Gimana sih untuk bisa closing atau kita dipercayain sama klien gitu buat awal-awal kita memulai karir di sales. Apalagi kan yang baru-baru mulai di sales itu nggak punya networking ya. Nah itu solusinya gimana? Ini mau jawaban serius nih. Jawaban serius, jawaban bercanda nih. Jadi Mas gini, aku berapa tahun ya, hampir 20 tahun lah. Jadi sales, bener-bener sales ya. Satu sebenarnya yang kita temuin tuh manusia. Jadi kalau manusia itu selalu ngomongin hubungan. Jadi jangan pernah jualan kalau orang itu belum percaya sama kita. Jadi yang perlu dibangun awal adalah connection dulu sama trust. Itu kita belum ngomongin networking dulu ya. Itu kalau kita udah tahu nih mau jualan ke siapa. Kayak saya dulu misalkan jadi salesman rokok tuh, muter naik motor sehari harus 40 dulu gitu ya. Ya mungkin aku nyales pertama ya karena mereka butuh barangnya aja. Jadi barang yang laku-laku aja mereka pesen gitu kan. Karena zamanku dulu Samsu gitu, rokok Samsu karena dibutuhin di toko, orang banyak beli, aku datang mereka pasti beli. Tapi kan salesman itu nggak cuma jual produk yang laku, yang nggak laku juga harus dijual gitu kan. Nah untuk awal itu pasti susah karena kita dengan toko baru kenal. Jadi kita harus bangun hubungan dulu, harus trust dulu. Karena nggak ada trust, nggak ada sales. Kalau aku ya pribadi, mungkin orang punya mazhab yang lain mungkin beda-beda kan. Trust itu penting. Karena kalau menurutku itu jadi pondasi utama untuk kita bisa jualan. Terus yang kedua, ini skill. Saat jadi sales itu bisa harus mendengarkan dunia. Aku nggak pernah ngomong di mana, cuma ini experience. Mendengarkan dunia itu apa? Saat kita ketemu sama klien gitu misalkan, sales mobil kah gitu kan. Sales mobil itu kalau di mall coba aja lihat selalu ngasih. Dia nggak pernah ngelihat orang itu sebenarnya apa sih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya aku ingat banget nih, mendengarkan dunia itu dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu. Ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi gerak-gerik orang, intonasi suara, gerakan tubuh itu sebenarnya menjawab pertanyaan yang kita kasih. Contoh, aku ingat waktu itu mau nyari pickup mas, aku sampai suka sama salesman itu dan sampai sekarang dia juga ngontek aku meskipun aku udah lama nggak beli mobil gitu ya. Jadi dia itu pas aku masuk ke boothnya dia nggak nawarin, ya cuma ngobrol aja. Dengan ngobrol dia nanya apa semua gitu. Oh pak punya anak berapa, mau nyari mobil buat keluarga atau enggak gitu. Jadi dia mapping dulu orangnya. Kalau sales gitu. Jadi sehingga dia bisa mapping, oh ternyata Pak Dwi masuk ke sini itu nggak butuh mobil keluarga gitu. Bener-bener. Tapi kalau sales yang lain itu langsung dikasih Pak ini Pak produk. Promo. Udah bawa produk. Wah diskon sekian. Nah itu dia nggak ngedengerin sekitar gitu sih. Mungkin itu dulu dah panjang nih kalau cerita. Yang pertama bangun trust. Kalau cari network sekarang banyak. Gampang. Apalagi gampang ada sosial media itu gampang banget. Kalau dulu kayak aku masih susah. Aku pernah jadi sales kartu kredit. Pernah. Jadi itu kalau sales kartu kredit itu cara nyarinya networknya apa? Ntar tanya dulu dia relate nggak dengan kartu kredit? Relate lah. Masih relate. Bisnis juga pakai kartu kredit. Iya bayar ya kalau bayar. Tapi bukan consumer ya. Iya. Dan nggak sebanyak zaman dulu. Jadi kalau dulu aku kartu kredit, cuman tugasnya satu, yaudah kamu masuk ke kantor itu, tawarin kartu kredit, masuk aja. Kadang masuk ke satpam ditolak pak. Ya, tapi masuk aja terus. Nah pas saat kita masuk di situ, udah kita minta referensi. Itu aja. Cari network kayak gitu dulu ya. Kalau sekarang mah, wah gampang lah. Berarti trust ya. Kalau aku trust sama connection. Iya, trust kalau aku. Kalau nggak trust nggak jualan. Jangan jualan lah. Sama aku di KAM juga gitu pak. Pertama masuk wah trust dulu. Pasti gitu sih. Banyak ininya. Itu paling. Nanti kita banyak ngobrol. Mana. Oke. Ada lagi?
Mungkin itu aja yang aku tanyain ya. Masih penasaran. Dia nanti kan kita udah satu tim ya. Nanti kita masuk Banyak ngobrol. grup juga. Nanti kita banyak ngobrol. Gue juga bakalan banyak belajar juga harusnya dari lu, Dav. Sama-sama belajar lah. Iya, sama-sama belajar. So, thank you Dav waktunya. Thank you, di Dav. sela-sela event.